Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin menampilkan hasil video presentasi mengenai lingkungan bisnis internal dan eksternal. Baik, sama-sama. Hai, saya Sri Intan Nur Aini Siregar. Saya dari Prodi Ekonomi Islam. Hai, saya Siti Nur Khalija Dalimunte. Saya dari Prodi Ekonomi Islam. Hai, saya Priski Landi Hilman. Saya dari Prodi Ekonomi Islam. Dalam dunia usaha, keberhasilan sebuah bisnis tidak hanya ditentukan oleh ide dan produk yang ditawarkan, tapi juga oleh lingkungan bisnis tempat perusahaan atau korporasi. Lingkungan bisnis memiliki dampak yang sangat besar terhadap kegiatan usaha, karena perubahan yang terjadi di sekitar dapat menjadi peluang yang menguntungkan sekaligus ancaman yang harus diwaspadai. Oleh sebab itu, setiap perusahaan perlu memahami lingkungannya secara menyeluruh, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan. Lingkungan internal. Lingkungan internal adalah faktor yang muncul dari dalam perusahaan dan dapat dikendalikan secara langsung. Adapun 3 unsur utama dalam lingkungan internal adalah modal, manajemen, dan sumber daya manusia. Modal berperan sebagai dana untuk operasional dan pengembangan usaha. Selanjutnya, manajemen berfungsi sebagai otak yang mengatur jalannya perusahaan melalui perencanaan, pengorganisasian, hingga pengendalian. Sementara itu, sumber daya manusia menjadi penggerak utama yang menentukan produktivitas dan kualitas hasil kerja, sehingga hasil kerja dapat tercapai secara efektif dan efisien. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang lingkungan eksternal mikro. Lingkungan eksternal mikro adalah faktor-faktor di luar perusahaan yang secara langsung memengaruhi kegiatan bisnis sehari-hari. Faktor-faktor ini dekat dengan perusahaan yang dapat memengaruhi cara perusahaan beroperasi dan mengambil keputusan. Di dalam lingkungan eksternal mikro terdapat pemasok atau supplier. Pemasok adalah pihak yang menyediakan bahan baku, barang, atau jasa yang dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan usahanya. Perannya seperti menyediakan kualitas barang dan bahan baku sesuai permintaan. Kemudian ada yang namanya pelanggan atau customer. Pelanggan adalah individu atau organisasi yang membeli dan menggunakan produk atau jasa perusahaan. Perannya yaitu memengaruhi strategis pemasaran seperti harga, promosi, dan inovasi produk. Kemudian ada yang namanya pesaing. Pesaing adalah perusahaan lain yang menawarkan produk atau jasa yang serupa dan bersaing untuk mendapatkan pelanggan yang sama. Perannya seperti memengaruhi strategi harga dan kualitas produk. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan tentang lingkungan eksternal makro. Apa sih lingkungan eksternal makro? Nah, lingkungan eksternal makro adalah faktor-faktor di luar perusahaan yang sifatnya luas dan tidak bisa dikendalikan langsung oleh perusahaan, tetapi tetap berpengaruh terhadap strategi dan keberlangsungan usaha, seperti ekonomi. Faktor ekonomi berkaitan dengan kondisi perekonomian suatu negara atau wilayah yang memengaruhi daya beli masyarakat, biaya produksi, dan pertumbuhan bisnis. Aspek penting dari ekonomi ini adalah tingkat inflasi, suku bunga, nilai tukar mata uang, dan pertumbuhan perekonomian. Kemudian ada yang namanya politik. Lingkungan politik berkaitan dengan situasi politik dan kebijakan pemerintah yang dapat memengaruhi dunia usaha. Aspek penting dari bidang politik ini adalah stabilitas politik, kebijakan ekonomi pemerintah, dan hubungan internasional. Kemudian ada yang namanya hukum. Faktor hukum mencakup aturan undang-undang dan regulasi harus dipatuhi perusahaan dalam menjalankan usahanya. Aspek penting dari hukum ini adalah undang-undang ketenagakerjaan, regulasi perpajakan, dan aturan perlindungan konsumen. Kemudian ada yang namanya sosial. Faktor sosial berkaitan dengan gaya hidup serta demografi masyarakat yang memengaruhi permintaan dan tren produk atau jasa. Aspek penting dari sosial adalah pertumbuhan penduduk, gaya hidup, dan tren konsumen, pendidikan, dan kesadaran kesehatan. Yang terakhir ada namanya budaya. Faktor budaya berkaitan dengan norma, kepercayaan, dan adat istiadat masyarakat yang memengaruhi perilaku konsumen dan cara perusahaan berkomunikasi dengan pasar.
Aspek penting dari budaya ini adalah tradisi adat istiadat, agama, dan kepercayaan nilai-nilai budaya lokal. Unsur lain yang mempengaruhi kegiatan usaha. Yang pertama yaitu sumber daya alam. Ketersediaan bahan baku sangat menentukan kelancaran usaha. Misalnya usaha makanan bergantung pada pasokan hasil pertanian. Yang kedua, teknologi. Penggunaan teknologi tepat guna dapat meningkatkan efisiensi produksi, distribusi, dan pemasaran. Yang ketiga, pasar dan konsumen. Adanya permintaan dari konsumen menjadi penentu utama keberlanjutan usaha. Riset pasar sangat penting dilakukan. Yang keempat yaitu lingkungan sosial dan budaya. Nilai norma, adat, serta tren masyarakat mempengaruhi pola konsumsi dan penerimaan produk. Yang kelima, kebijakan pemerintah regulasi. Kebijakan pemerintah, regulasi pajak, izin usaha hingga program bantuan usaha kecil dapat memperkuat atau justru membatasi usaha. Yang keenam, persaingan usaha. Tingkat persaingan mempengaruhi strategi harga, kualitas produk, dan inovasi yang dilakukan. 7. Kondisi ekonomi makro. Inflasi, nilai tukar, daya beli masyarakat, hingga stabilitas ekonomi nasional berdampak pada kegiatan usaha. 8. Infrastruktur dan lokasi. Akses transportasi, jaringan listrik, internet, serta lokasi strategis menentukan kemudahan operasional usaha. 9. Sumber daya manusia yang berkualitas. Tidak hanya jumlah, tetapi juga keahlian, keterampilan, dan motivasi kerja karyawan sangat berpengaruh. 10. Lingkungan global. Globalisasi perdagangan internasional serta tren dunia juga ikut mempengaruhi kegiatan usaha, terutama yang bergerak di bidang ekspor dan impor. Sekian dari hasil video presentasi kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.